Mending Itel S26 Ultra atau Infinix Hot 60 Pro Plus? Kedua HP ini harganya sama-sama di 2 jutaan. Infinix sedikit lebih mahal, tapi apakah worth it buat nambah 200.000? Sejauh apa sih perbedaan yang bisa dibawa 200.000 tambahan itu? Kita akan bandingkan dari sisi desain, performa, baterai, hingga berbagai fitur. Jadi, sebagai kaum mending, ayo kita bandingin. Seperti biasa, kedua HP ini aku beli dengan uang sendiri ya, jadi ini bukan video endorse. Ini bukti pembeliannya. Tolong bantuan like, hype, dan tonton videonya sampai habis agar aku bisa terus memberikan perbandingan yang jujur dan apa adanya di channel ini ya. Terima kasih banyak. Kita lihat dulu dari kelengkapan masing-masing HP. Untuk kelengkapan di Itel S26 Ultra, kita dikasih hard case yang ada tempelan magnetnya. Dan karena aku beli pas awal launching, dapat juga tuh case yang bisa di-custom gambar belakangnya, meskipun hasilnya ya tidak selalu bagus ya. Kadang ada artefak error-error gitu. Ada juga tempered glass yang perlu kita pasang sendiri dan sebaiknya segera dipasang ya, karena tidak ada anti gores yang sudah tertempel di HP-nya. Charger juga ada, tapi si Itel ini chargernya cuma 18 watt. Infinix Hot 60 Pro Plus memiliki kelengkapan yang sama. Ada hard case juga meskipun tidak ada tempelan magnet. Ada tempered glass juga yang feel-nya serupa dengan si Itel. Ya, ada charger juga dan ini charger 45 watt, lebih kenceng dibanding Itel. Sedikit catatan, ini bukan tempered glass premium ya. Jadi kalau kalian nge-swipe layarnya terlalu kuat, tempered glassnya bisa kegeser-geser tuh karena lemnya yang tidak kuat-kuat banget. Tapi bang, di harga segini dikasih tempered glass sudah harusnya bersyukur. Ya iya, kan aku bukannya bilang ini hal jelek, toh gratis ya kan. Cuman sedikit catatan saja agar kalian bisa jaga ekspektasi lah. Untuk desain, kedua HP ini pastinya pakai frame dan back cover plastik ya, wajar di harga 2 jutaan. Infinix Hot 60 Pro Plus sedikit lebih tipis tapi ya. Dan secara pribadi, aku suka warna biru si Itel ya. Tidak terlihat kayak biru murahan gitu, meskipun bahasa desainnya mirip Samsung ya. Dan logo Itelnya ini mengurangi rasa mewahnya. Masih bagusan logo Infinix. Dan di sisi atas, si Infinix ada tulisan tuh, Sound by JBL. Wow. Nanti di bagian audio kalian bisa nilai ya, apakah suara speakernya beneran sebagus itu. Tapi dari sisi ukuran layar dan bezel tidak ada perbedaan yang kasat mata ya antara kedua HP ini. Sama-sama terlihat bagus. Bezel tipis dan layarnya lengkung ya. Sudah sama-sama AMOLED juga, refresh rate 144Hz, tapi resolusi layar di Infinix sedikit lebih tinggi. Untuk visibilitas di bawah terik matahari sih keduanya serupa ya. Masih bisa lah terlihat lumayan jelas. Untuk IP rating kedua HP ini sama-sama IP65 ya. Jadi tahan debu dan semprotan air tekanan rendah. Tidak tahan direndam dalam air. Jadi jangan coba-coba ya. Kedua HP ini juga sudah dual SIM namun tidak support micro SD card. Tidak support eSIM juga. USB sudah pasti masih Type-C 2.0 ya untuk keduanya. Oh ya, tambahan sedikit karena ini HP harga terjangkau ya. Untuk haptics ya, getarannya, keduanya agak beda jauh. Tapi menurut aku getaran di Infinix sedikit lebih oke ya. Getarannya lebih halus dan tidak sekeras Itel. Tapi ya tentunya tetap getaran HP kelas harga terjangkau ya. Jangan berharap getarannya berasa mahal ya. Ada harga, ada barang lah, sadar aja. Oke, performa. Untuk skor Antutu 11, Itel S26 Ultra dapat skor 570 ribuan, sedangkan Infinix Hot 60 Pro Plus dapat skor hampir 590 ribu. Ya, tidak beda jauh ya. Untuk gaming, di Itel S26 Ultra, Wuthering Waves setting performance dengan performance mode on bisa dapat rata-rata 22 FPS. Saat battle, FPS bisa drop hingga belasan FPS, bahkan sampai 15 FPS ke bawah. Suhunya oke sih di 42 derajat Celcius. Masih bisa dimainkan gamenya, cuman pengalamannya tentu kurang nyaman. Untuk Wuthering Waves performance mode di setting performance pada Infinix Hot 60 Pro Plus, dia bisa dapat rata-rata 24 FPS. Serupa dengan Itel, FPS di Infinix juga bisa drop sampai belasan FPS. Tapi frekuensinya kayaknya tidak separah Itel ya. Jadi masih sedikit lebih oke. Namun, suhunya lebih tinggi, maksimal di 46 derajat Celcius. Genshin Impact di Itel setting medium performance mode on bisa dapat rata-rata hampir 25 FPS. Di menu dan di map dia bisa 60 FPS, tapi di luar itu FPS mentok di 30. Dan mayoritas saat navigasi dan battle dia di sekitar 25 FPS. Bahkan bisa drop sampai sekitar 15 FPS pas battle rusuh. Suhu masih aman di 42 derajat. Tentunya kalau kalian main di setting lowest, performa akan lebih baik. Tapi ya menurut aku Genshin di lowest tuh tampilannya burik banget nih. Jadi aku tes di medium. Di Infinix, Genshin Impact Medium Performance Mode On bisa dapat rata-rata 27 FPS, lagi-lagi sedikit lebih oke dibanding Itel. Di Infinix saat area sepi, dia kadang masih bisa lah di atas 30 FPS ya, meskipun saat battle dia tetap bisa drop sampai belasan FPS juga. Suhu lebih tinggi dibanding Itel di 44 derajat. MLBB, di Itel tidak bisa terbuka frame rate ultranya, jadi mentok di 90 FPS. Itel juga tidak bisa rata 90 FPS, rata-ratanya di hampir 80 FPS lah. Dan saat main ada frame drop ke 60-70 FPS. Suhu sih aman di 41 derajat. MLBB di Infinix juga lebih stabil FPS-nya dibanding Itel. Infinix bisa rata-rata di 86 FPS meskipun frame rate ultra tidak kebuka juga. Dan lagi-lagi suhu lebih tinggi dari Itel. Jadi untuk performa gaming, Infinix lebih unggul ya.
FPS-nya lebih stabil, namun suhu sedikit lebih tinggi meskipun tidak sampai panas banget. Untuk bypass charging, itel dan Infinix sama-sama punya ya, mantep. Untuk baterai, itel S26 Ultra ini badak banget ya. Aku bisa dapat SOT 8 jam 40 menit dengan penggunaan yang mencakup YouTube 2 jam lebih, IG dan TikTok masing-masing 1 jam lebih, kamera 30 menit, Maps 30 menit, meskipun kedua aplikasi ini tidak dipakai di bawah terik matahari yang siang banget ya. Jadi HP-nya nggak sampai panas. Dan gaming total 1,5 jam. Untuk Infinix Hot 60 Pro Plus, aku bisa dapat SOT yang serupa ya, di 8 jam 39 menit. Penggunaan mencakup YouTube hampir 2 jam, WhatsApp total 1 jam karena ada campuran video call, IG plus TikTok masing-masing 1 jam, Maps dan kamera sekitar 50 menit meskipun lagi-lagi tidak di bawah terik matahari yang panas, dan sesi gaming ada total 1,5 jam. Semua penggunaan ini kombinasi Wi-Fi dan data ya, meskipun mayoritas penggunaan itu di lingkungan ber-Wi-Fi dengan mobile data tetap aktif ya. Tentunya HP-nya sudah terpasang SIM card-nya. Untuk charging, itel S26 Ultra bisa charge baterai 6000 mAh-nya dari 0 sampai 100% dalam waktu 2 jam 3 menit dengan charger bawaannya yang sayangnya cuma 18 watt ya. Rinciannya sebagai berikut. Betul, di atas 2 jam ngecasnya. Nah, Infinix Hot 60 Pro Plus bisa charge baterai 5160 mAh-nya dari 0 sampai 100% dalam waktu 1 jam dengan charger bawaan 45 wattnya. Rinciannya sebagai berikut. Jadi, untuk baterai jelas unggul Infinix ya. SOT-nya tidak beda gimana, tapi kecepatan chargingnya jauh lebih kenceng ya, bisa sampai 2 kali lipat lebih cepat. Kedua perangkat juga bisa reverse charging dengan kabel ya, jadi bisa tuh berfungsi sebagai power bank untuk perangkat lain, meskipun cuma 10 watt sih. Oke, kamera. Untuk kamera, semua foto diambil dengan mode auto, jadi tidak ada pengaturan parameter seperti ISO, EV, white balance, dan parameter-parameter lainnya secara manual ya. Ini semua point and shoot langsung. Kita mulai dari kamera utama dulu. Untuk foto siang hari dengan orang, di sini terlihat kontras di itel lebih kuat ya. Bayangannya lebih tegas. Skin tone juga lebih benar. Di Infinix tuh kulitnya kayak dicerahin gitu. Saat di Pixel Peep, terlihat tuh di Infinix ada efek pemulusan wajah juga. Padahal ini tidak pakai mode portrait. Ini membuat hasil jepretan itel lebih oke dari sisi detail. Dan ini konsisten. Di foto ini juga, hasil Infinix kulitnya lebih cerah dan terang dengan kontras yang tidak sekuat itel. Saat di Pixel Peep, terlihat ada upaya mempermulus di hasil Infinix. Untuk foto objek masih oke ya kedua HP ini. Cuman karena permainan kontras itel lebih oke, jadi warna-warnanya terlihat lebih kaya. Di sini bunga pinknya lebih ada gradasi tuh di hasil jepretan itel. Hasil Infinix tuh jadinya lebih flat warnanya kalau dibandingkan berdampingan kayak gini. Kalau di Pixel Peep, hasil Infinix lebih halus ya, dan meskipun di itel agak kasar, tapi detailnya rasanya sedikit lebih baik. Dan di foto ini terlihat ya, saturasi warna juga lebih kuat di itel. Terus kalau di Pixel Peep ke salah satu lukisan, terlihat tuh kemampuan itel mempertahankan detail dengan lebih baik. Di Infinix lagi-lagi diperhalus sehingga detailnya ada yang hilang. Untuk foto pemandangan sih keduanya oke, cuman di sini langit Infinix lebih biru ya ketimbang itel. Overall vibes juga jadi lebih dingin di Infinix. Dan ini konsisten juga, bahkan saat foto menghadap langsung ke matahari sekalipun. Hasil Infinix tetap lebih dingin dengan langit kebiruan, meskipun mataharinya lebih terlihat di itel. Saat low light, Infinix kurang mampu mengelola pencahayaan dengan baik ya, jadinya serba terang tuh. Padahal ini malam hari dan aslinya tidak seterang ini. Hasil itel lebih benar di sini. Saat foto di tempat low light yang tidak terlalu banyak lampu, Infinix tetap lebih terang hasilnya. Dan kalau kita Pixel Peep, meskipun kedua HP ini hasilnya pecah, Tecno masih lebih mending menurut aku. Infinix sudah kelihatan hasil processing yang agak berantakan. Untuk objek malam, aku lebih demen hasil itel ya, karena suasana malamnya lebih dapet. Di Infinix lagi-lagi ada upaya penerangan yang agak dilebih-lebihin. Untuk foto pemandangan low light dengan lelampuan sih keduanya hit and miss. Di sini flare ada di keduanya, termasuk bintik-bintik flare kecil juga ada di kedua HP ya. Tapi untuk konteks foto ini, hasil Infinix lebih rapi untuk lampu-lampunya. Tapi kalau kita pindah ke foto dengan lampu neon ini, giliran itel yang lebih rapi. Cahaya di Infinix lebih tumpah. Namun di foto monster car ini balik lagi giliran Infinix yang lebih rapi. Semua foto ini diambil dengan mode auto ya, dan saat foto-foto malam ini diambil, night mode-nya juga otomatis aktif. Jadi untuk kamera utama, aku lebih condong ke itel S26 Ultra. Foto siang harinya lebih oke dari sisi kontras dan detail, meskipun kalau di Pixel Peep agak kasar. Hasil Infinix lebih halus, tapi detailnya menurun. Meskipun saat foto pemandangan langitnya lebih biru di Infinix. Saat foto low light, hasil itel juga lebih oke, apalagi saat ada objek orang. Terus pencahayaannya juga tidak dilebay-lebayin, kecuali saat foto lightbox atau lampu neon gitu ya. Itu masih kurang konsisten keduanya. Kadang itel lebih rapi, kadang Infinix yang lebih rapi. Oke, intermezzo sedikit ya. Jadi aku sebenarnya jarang banget ngebandingin HP harga 4 juta ke bawah. Kalau kalian pengen lihat lebih banyak video perbandingan HP terjangkau kayak gini yang harganya 1-3 juta, bisa di-like videonya agar aku tahu kalian pada demen, supaya kedepannya aku bisa beli lebih banyak HP yang harganya terjangkau. Kalau belinya HP flagship terus, mahal juga. Tolong di-subscribe juga kalau kalian suka konten perbandingan aku agar tidak ketinggalan video-video baru. Terima kasih banyak.
Sekarang kita ke foto zoom ya. Di kelas harga segini, tentunya baik Itel maupun Infinix tidak memiliki lensa tele. Jadi hasil fotonya semuanya bukan optical zoom ya. Kita mulai dari jarak 2 kali zoom dulu. Di jarak 2 kali zoom pada foto koper ini, terlihat hasil Itel lebih kasar dan pas di pixel peep hasil Itel terlihat lebih pecah. Di foto mainan dengan jarak 2 kali zoom ini juga ya, hasil Itel lebih pecah dan saat kita pixel peep, detail pada matanya juga jadinya kurang. Di foto mainan jarak 5 kali zoom ini, hasil Itel tetap lebih pecah. Di sini sudah mulai terlihat ya bahwa Infinix cenderung lebih unggul di jarak zoom jauh. Processingnya juga tidak sampai membuat hasilnya terlihat palsu di tahap ini. Di jarak 5 kali zoom foto pohon ini, hasil Infinix lagi-lagi lebih halus dengan ketajaman yang masih oke. Saat di pixel peep, Itel terlihat lebih pecah lagi ya. Detail di Infinix juga masih oke di sini. Di jarak 10 kali zoom perbedaannya semakin jelas, lebih unggul Infinix dari sisi detail. Di jarak zoom maksimal 15 kali ya, tetap Infinix yang lebih unggul. Detail tekstur pada bintang masih kelihatan di Infinix meskipun sudah pecah juga. Sedangkan di Itel sudah mulus aja tuh bintangnya, nggak kelihatan teksturnya. Untuk dedaunan, hasil di Infinix itu sudah seperti mozaik. Di Itel masih lebih kayak daun, jadi ada kendala processingnya kadang pada Infinix. Sekarang kita ke portrait. Untuk foto portrait jarak zoom 1 kali, hasil Itel ini terlihat lebih terang dibanding Infinix. Kalau di pixel peep, malah hasil Itel yang lebih halus sekarang. Ini kebalik ya dibandingkan hasil main cam di awal tadi. Untuk separasi rambut, Infinix hasilnya berantakan di bagian ini, sedangkan Itel masih lebih oke, meskipun ya tidak rapi juga. Untuk background yang lebih simple di jarak 1 kali zoom, hasil portrait Itel tetap lebih terang, meskipun untuk konteks foto ini, jepretan Itel tidak seterang yang tadi. Processing tetap lebih halus di Itel. Dan untuk pemisahan rambut dengan background tetap lebih rapi Itel. Di jarak zoom 2 kali, Itel tetap lebih terang tapi tidak lebay. Saat di pixel peep, giliran Infinix yang lebih halus. Namun kalau kita lihat pemisahan rambut, di Infinix itu ada bongkahan rambut yang hilang. Di Itel tidak terjadi kasus ini. Saat low light zoom 1 kali, menurut aku Itel lebih unggul. Di Infinix itu sudah agak kacau hasilnya, tidak rapi. Untuk separasi rambut juga dia aneh ya, ada bongkahan hitamnya gitu di area ini yang sebenarnya tidak ada. Lalu detailnya sudah sangat kurang, pinggiran subjek utama fotonya juga tidak rapi. Di Itel lebih oke. Untuk potret jarak zoom 2 kali saat low light, tetap Itel lebih unggul dari sisi detail maupun pemisahan subjek dengan background. Ini makin jelas bedanya. Jadi untuk potret, Infinix masih bisa bersaing lah dengan Itel saat siang hari dan saat processing rambutnya itu tidak ada kendala, yaitu hit and miss. Tapi begitu sudah malam, Infinix tidak bisa mengungguli Itel. Gapnya lumayan jauh, sehingga untuk potret menurut aku sih masih mending Itel. Sekarang kita ke kamera depan. Untuk kamera depan siang hari, kontras di Infinix lebih kuat dan hasil Infinix juga lebih tajam ya. Saat kita pixel peep terlihat tuh ketajaman hasil Infinix. Kedua HP juga ada mode wide untuk kamera depan, tapi di sini entah kenapa hasil Infinix jadi agak silau ya. Saat low light hasilnya tidak beda jauh, tapi rasanya kilauan cahaya di Itel tuh lebih kuat dan tumpah. Terus hasil Infinix lebih terang sedikit dan kalau di pixel peep, Itel lebih mampu mempertahankan detail meskipun sudah lumayan pecah. Jadi untuk kamera depan siang hari, aku prefer Infinix. Sedangkan saat malam hari, menurut aku Itel lebih oke selagi tidak di tempat yang terlalu banyak kilauan cahayanya. Untuk perekaman video kamera belakang, kita mulai dari resolusi tertinggi kedua HP ini ya, di 2K 30 fps. Di sini mode ultra stabilizer-nya mati ya di kedua HP. Terlihat baik Itel maupun Infinix sangat berguncang ya hasil rekamannya. Dan kalau diperhatikan, sepertinya Itel lebih parah guncangannya. Terus langit di Infinix terlihat lebih biru, dedaunan juga lebih hijau. Menurut aku sih mending Infinix di sini. Nah, tapi yang bikin Itel menarik adalah kemampuannya untuk mengaktifkan mode ultra stabilizer di 2K 30 fps. Infinix tidak bisa. Akibatnya, hasil Itel jauh lebih stabil dibandingkan Infinix. Meskipun jitter jadinya lebih berasa, tapi menurut aku ini trade-off yang oke. Kalau kita rekam video sambil jalan, mending ada jitter tapi stabil daripada sangat berguncang sehingga kurang bisa melihat apa yang direkam gitu ya. Saturasi warna tetap lebih kuat di Infinix. Untuk rekaman 1080p 60fps tanpa mode ultra stabilizer di kedua HP, rasanya guncangannya tidak separah pas rekaman 2K tadi ya. Tapi tetap lumayan gempa sih. Jitter lebih minim di Itel ketimbang pas aku pakai ultra stabilizer tadi, tapi ya lagi-lagi footage-nya kurang oke karena guncangan yang menurut aku tetap sedikit lebih parah ketimbang Infinix. Saat ultra stabilizer aktif di Itel, footage Itel jadinya jauh lebih stabil lagi. Sayangnya Infinix masih tidak bisa aktifin ultra stabilizer di 1080p 60fps ini ya.
Jitter masih ada di itel dan lumayan sering meskipun ini sudah turun resolusinya. Yang patut dicatat adalah di itel ini bukan 60 fps hasil rekamannya, melainkan 50 fps. Karena ini di mode HFPS yang artinya bisa hingga 60 fps, bukan default di 60. Sepertinya saat stabilizer aktif, itel tidak bisa rekam di 60 fps. Di resolusi 1080p 30 fps, Infinix baru bisa aktif mode Ultra Stabilizer-nya. Jadi ini rekaman dengan Ultra Stabilizer aktif pada kedua HP. Saturasi warna tetap lebih kuat di Infinix dan jitter ada di kedua HP. Meskipun menurut aku jitter di Infinix itu sedikit lebih baik ketimbang itel, tapi ya tidak beda signifikan lah. Saat low light, itel dengan Ultra Stabilizer-nya dan 50 fps bisa menghasilkan footage yang tentunya lebih stabil ketimbang Infinix yang tidak bisa pakai Ultra Stabilizer. Namun, di mata aku tuh noise footage itel lebih parah ya, dan jitter juga lebih parah daripada Infinix, meskipun lagi-lagi itel lebih stabil. Saat 1080p 30 fps low light dengan Ultra Stabilizer aktif di kedua HP, baik itel maupun Infinix memiliki jitter yang lumayan parah meskipun sama-sama stabil. Di sini aku tidak melihat ada perbedaan signifikan sih. Kalau menurut kalian gimana? Untuk perpindahan jarak zoom, pastinya kedua HP ini patah ya, tidak ada animasi gimana. Jarak zoom maksimal kedua HP saat rekam video 2K 30 fps adalah di 10 kali zoom. Dan di jarak sejauh itu, kedua HP sudah lumayan getar ya. Untuk detail sih, menurut aku Infinix sedikit lebih tajam. Oke, ini perekaman video kamera depan. Dua-duanya di resolusi 2K dan 30 fps ya. Nah, di sini menurut aku sih hasilnya akan lumayan getar ya. Tapi poin menariknya adalah si itel dia bisa aktifkan steady mode atau ultra stabilizer untuk kamera depan meski perekaman di 2K 30. Tapi ini sedang aku matikan fiturnya supaya kalian tahu saat steady mode-nya mati kurang lebih getarannya seperti apa. Dan aku percepat jalannya ya. Nah, harusnya lumayan getar tuh ya. Sekarang kita coba ubah. Nah, sekarang sama-sama di 2K 30 fps masih, tapi itel aktif ultra steady mode-nya ya. Jadi harusnya di itel akan jauh lebih stabil dibanding Infinix yang di 2K 30 fps kamera depan dia tidak bisa aktif mode ultra stabilizer-nya. Ini aku percepat jalannya ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Terus kalau kita menghadap ke arah matahari langsung, dynamic range-nya kurang lebih seperti ini ya. Bisa kalian nilai bagaimana hasilnya. Sekarang ini kamera depan 1080p 60 fps di keduanya, dan itel mempertahankan ultra steady mode-nya ya. Jadi harusnya tetap lebih stabil di itel. Hebatnya itel tuh dia steady mode-nya untuk kamera depan belakang bisa aktif terus ya. Jadi kayaknya harusnya lebih unggul itel di sini ya. Meskipun kalau diperhatikan kayaknya focal length di itel ini lebih deket ya. Jadi muka aku lebih besar. Di Infinix tuh dia bisa cover lebih banyak objek dalam satu frame ya. Sekarang ini perekaman video kamera depan 1080p 30 fps, namun ultra stabilizer-nya aktif di kedua HP ya. Nah, ini sudah lebih apple to apple lah ya. Bukan satu aktif satu enggak ultra steady mode-nya. Nah, ini kalian bisa nilai hasilnya seperti apa sambil aku meningkatkan kecepatan jalan ya. Aku percepat jalannya.
dan senilai stabil atau tidak hasilnya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, sekarang ini masih perekaman video kamera depan di 1080p juga keduanya. Tapi dua-duanya itu di 30 fps ya. Dan ultra steady mode-nya sama-sama nyala di kondisi saat ini. Ini aku tetap sambil jalan ya. Tetap di malam hari, aku coba ke area yang lebih ada awannya ya, langitnya. Supaya kalian bisa lihat noise-nya bagaimana ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke. Aku tetap sambil jalan ya. Dan jarak dari mulut seperti biasa 10 sampai 15 cm ya. Kalian bisa nilai hasilnya kira-kira bagaimana. Untuk autofocus kamera depan tentunya kedua HP ini tidak ada. Kita ke fitur kamera. Kerennya kedua HP ini ada Pro Mode. Jadi kita bisa tuh atur EV, ISO, white balance, dan parameter lainnya secara manual. Meskipun ini hanya bisa saat foto dengan kamera belakang. Tidak ada Pro Mode kamera depan maupun untuk perekaman video. Lucunya si itel ada mode super makro ya. Meskipun menurut aku detailnya kurang, jadi jangan berharap hasilnya bakal super tajam atau bagus gimana ya. Di Infinix aku tidak nemu opsi super makro ini. Kedua HP ada mode Ultra HD atau high res juga buat output foto 50 MP. Kedua HP juga ada mode video slow motion meskipun kita tidak bisa pilih ya resolusi rekamannya. Dia cuma bisa di 720p 120 fps. Terus saat merekam video di Infinix kita bisa atur tingkat bokehnya untuk efek ala portrait video gitu. Sedangkan di itel aku nggak nemu opsi ini. Kedua HP juga punya fitur dual video di mana kita bisa rekam video menggunakan kamera depan dan belakang secara bersamaan. Meskipun FPS dilimit di 30 fps dan tidak bisa di resolusi 2K ya, mentok di 1080p. Namun, kedua HP ini tidak bisa gonta-ganti lensa kamera depan dan belakang saat rekam video. Untuk mode portrait selain pengaturan bokeh, Infinix juga ada berbagai pilihan filter plus beauty mode. Di mode portrait itel dia tidak ada pilihan ini ya, cuman ada pengaturan bokeh saja. Di itel tuh fitur beauty ini baru ada di mode beauty, jadi dia mode tersendiri. Tapi pas kita pilih mode beauty ini, dia itu bukan foto portrait, melainkan foto biasa. Terus untuk pengaturan bokeh usai foto portrait, kedua HP ini sayangnya tidak bisa. Jadi untuk fitur kamera menurut aku sebenarnya lebih unggul Infinix ya, kecuali kalian demen banget sama super makronya yang sayangnya pecah hasilnya. Untuk fitur-fitur lain, kita mulai dari beberapa fitur dasar penting dulu. Buat gyro, kedua HP ini ada dan sudah gyro hardware, jadi lumayan responsif. Kedua HP juga ada fitur IR Blaster, jadi bisa tuh kita jadiin kedua HP ini sebagai remote control untuk berbagai perangkat elektronik di rumah. Terus, untuk NFC juga ada, bisa dipakai top up maupun kartu akses. Lanjut ke AI edit gambar. Berhubung kedua HP ini sebenarnya menggunakan OS yang sama pada dasarnya ya. Jadi dari sisi tampilan UI dan fitur AI edit gambar juga sangat serupa, persis lah. Cuma beda di warna logo AI-nya aja tuh. Kedua HP sama-sama ada AI Sharpness Plus yang bisa mempertajam foto sekaligus meningkatkan saturasi warna. Lalu ada AI Eraser yang sebenarnya bisa hapus objek kompleks seperti barang yang kita pegang di tangan. Cuma hasilnya kurang konsisten, ada aja lah minusnya. Tidak ada opsi deteksi keramaian atau orang secara otomatis di AI Eraser kedua HP ini. Meskipun ya tentu saja kita tetap bisa pakai AI Eraser buat hapus orang, cuman perlu di select manual aja. Kedua HP juga ada AI Extender yang memungkinkan kita mengubah rasio foto dan AI akan mengisi ruang kosong. Jadi, untuk AI edit gambar sebenarnya bisa dibilang kedua HP ini sama persis. Untuk fitur lain, kita lihat AI Assistant kedua HP ini. Infinix dan itel sama-sama bisa pakai AI Google yaitu Gemini ya. Fitur AI Assistant ini bisa diaktifkan dengan swipe ke atas dari pojok layar atau double tap garis navigasi jika kalian pakai mode gestur. Tapi, untuk Voice Assistant, mereka juga menyediakan AI mereka sendiri. Di Infinix namanya Volex, sedangkan di itel namanya Sola. Meskipun namanya beda, kedua AI ini sebenarnya sama ya. Di sini ada opsi untuk menggunakan model DeepSeek R1, jadi ini bukan Gemini ya. Kalau kita ada install ChatGPT, kita juga bisa mengganti default voice assistant ini jadi ChatGPT. Untuk Volex dan Sola, mereka juga bisa diaktifkan dengan tekan dan tahan tombol power. Ya, mau pakai AI manapun, fungsinya ya serupa lah. Kita bisa ajak mereka ngobrol, menanyakan sesuatu, minta AI-nya ngerjain tugas sekolah, bahkan minta mereka edit gambar. Sekarang kita ke AI Writing. AI Writing di kedua HP ini bisa diaktifkan di text box manapun, baik itu search box Google ataupun chat WhatsApp misalnya.
Fiturnya juga sama ya di kedua HP. Kita bisa minta AI menuliskan sesuatu, proofread atau cek grammar, merangkum isi tulisan, dan mengubah gaya penulisan. Kedua HP juga bisa menerjemahkan hasil percakapan ataupun dialog langsung, meskipun ini dilakukan via aplikasi bawaan yang namanya Hi Translate. Di recorder bawaan, kita juga bisa rekam suara dan AI bisa mengubah suara ke teks serta menerjemahkan hasilnya. Meskipun hasil terjemahan dan versi teks rekaman suara kita itu disajikan di dalam file notes di aplikasi notes bawaan ya. Jadi bukan di aplikasi recordernya langsung. Untuk AI subtitle, kedua HP ini juga ada, tapi menurut aku kurang berguna, soalnya fitur ini cuma bisa aktif saat kita pakai Visa Player alias video player bawaannya. Jadi kita perlu download videonya dulu tuh, nggak bisa dipakai di YouTube atau browser. Kalau kalian tahu caranya, bisa infoin di kolom komentar. Lalu baik Infinix maupun Tecno juga tentunya bisa Circle to Search plus Gemini Live. Aman itu. Untuk always on display, keduanya sama ya, cuman bisa nyala 5 detik saja sebelum mati. Tapi di Infinix Hot 60 Pro Plus ada landscape display. Di sini kita bisa ada AOD yang nyala terus, tapi HP harus di charge dan di mode landscape. Di itel nggak ada fitur ini. Infinix juga ada fitur Active Halo Lighting, di mana pinggiran modul kamera paling bawahnya itu bisa nyala-nyala ya. Kita bisa atur tuh nyalanya pas kapan, misalnya saat ada notifikasi ya, dan di jam berapa aja. Tapi kita tidak bisa mengubah warna lampunya. Di itel tidak ada fitur serupa. Menurut aku dari sisi fitur AI, kedua HP ini sudah sangat lengkap ya, apalagi di kelas harganya. Tapi Infinix Hot 60 Pro Plus memiliki sedikit lebih banyak fitur quality of life ketimbang itel S26 Ultra. Speaker. Untuk speaker, aku akan play suara seperti biasa dan kalian bisa nilai sendiri kira-kira mana yang lebih bagus. Apakah Infinix dengan label Sound by JBL-nya bisa kasih audio yang lebih enak? Yuk kita lihat. Oke, jadi Infinix Hot 60 Pro Plus unggul di performa yang lebih stabil, charging yang jauh lebih kencang, foto zoom dan video zoom yang lebih detail, bisa atur bokeh saat rekam video, dan ada Active Halo Lighting. Untuk itel S26 Ultra, dia unggul di kapasitas baterai, meskipun pas aku pakai sih hasilnya mirip-mirip aja SOT-nya ya. Kamera utama yang lebih oke menurut aku, foto potret yang lebih rapi, foto low light yang lebih oke di berbagai kondisi, video yang lebih stabil, serta super makro yang sebenarnya agak gimmick ya. Tapi kalau ada yang butuh, si itel bisa. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan awal, apakah nambah sekitar 200.000 untuk Infinix Hot 60 Pro Plus itu worth it? Menurut aku sih kalau kamu lebih mementingkan kenyamanan penggunaan sehari-hari ketimbang kamera dan rekam video sambil jalan, mending nambah dah itu duit dan ambil Infinix. Faktor penentunya di aku tuh sebenarnya dari sisi performa dan charging ya. Ngecas 2 jam sampai full itu agak menyakitkan untuk aku secara pribadi. Toh kamera Infinix juga masih oke banget ya, kecuali kalian foto malam. Tapi kalau kamu hobi foto pakai kamera utama, apalagi kalau memang sering foto malam ya, plus sering rekam video sambil jalan, ya itel S26 Ultra ini lebih oke. Soalnya memang ada juga orang yang begitu baterainya sudah di 80%, 70% langsung dicas ya, tidak perlu nunggu sampai sisa 10% gitu ya. Bisa cas sambil kerja atau mungkin bahkan ditinggal tidur ya. Toh baterainya juga sudah awet banget, bisa bertahan seharian lah. Jadi kalian tim itel atau tim Infinix bisa infoin di kolom komentar. Dan kalau menurut kalian video ini membantu atau kalian pengen lihat lebih banyak video perbandingan HP dengan harga yang terjangkau di rentang harga 1-2 jutaan misalnya ya, bisa di like video ini dan komen agar aku tahu. Jadi aku bisa beli lebih banyak HP yang terjangkau ke depannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.